Kominfo, lagi rame lagi nih sampai kita post 3 kali di Instagram. Kemarin-kemarin soal Starlink dan sekarang itu beneran yang paling gokil karena impact-nya itu tuh ke banyak instansi. Dan di sini kita tuh mau coba breakdown satu-satu nih secara kronologis. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama pusat data nasional kita sampai ya riweuh banget. Riuh-ricuh ini berawal ketika Pusat Data Nasional atau PDN kita diserang pada tanggal 20 Juni 2024. Sehingga website Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak itu nggak bisa diakses di sini. Ini menyebabkan chaos di imigrasi kita dan sempat viral. Bayangin tuh mau terbang di data manual. Jadi panjang nggak tuh antriannya. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN bersama Kominfo mengkonfirmasi bahwa ternyata penyebab downnya sistem mereka adalah serangan ransomware tipe Brainchipper yang klaimnya merupakan Lockbit 3.0 terbaru atau yang mungkin tercanggih lah mungkin ya. Ini ransomware aja pakai canggih-canggihan yang secara fantastis menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia. Ini yang ngomongin ini, yang minta ini nggak tahu ya bahwa kita sendiri sebenarnya lagi susah juga, utang kita tuh banyak juga. Menkominfo Budi Ari Setiadi bersikeras juga untuk tidak mengindahkan desakan dari peretas konti tersebut dan berkomitmen untuk memulihkan PDN atau Pusat Data Nasional khususnya di sektor keimigrasian. Dan pada tanggal 24 sampai 25 Juni, Kominfo terus berusaha merestorasi dan melacak asal-usul si konti ini. Serangan ransomware ini menyebabkan gangguan pada berbagai layanan publik seperti keimigrasian, perpajakan, bea cukai, dan bahkan pertambangan. Kalau nggak salah total itu ada 200 instansi kalau nggak salah. Emangnya sebahaya itu Bang? Nah ini jelas kita bilang bahaya karena ini berdampak pada kerugian finansial bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Terhambatnya pelayanan publik, potensi hilangnya pendapatan pajak dan lihat aja kemarin kan channel YouTube kita aja kehack. Ya walaupun sebenarnya ini nggak masuk sih, emang di luar ranahnya dan ini cuma canda, nggak ada hubungannya ke situ, terlalu canggih. Tapi yang lebih hebohnya lagi adalah kekhawatiran atau kebocoran data sensitif milik pemerintah dan masyarakat. Kebocoran data bro, ini ya lumayan penting banget. Yang gue takut sih sebenarnya data-data negara kita yang bocor terus ke tangan yang nggak tepat. Semoga ini nggak terjadi lah ya. Kalau data gue sendiri sih sebenarnya kayaknya itu nggak ada yang penting-penting banget. Data apa yang gue punya sebagai orang biasa? Pejabat juga? Tentu bukan. Dan kita lihat juga melalui unggahan akun Murtado11 di media sosial X yang dimana mau di take down juga sama pemerintah kita, mengungkapkan bahwa dokumen dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS, dan Kementerian Perhubungan itu telah dijual di dark web sebesar atau seharga 1.000 sampai 7.000 USD. Paling mahalnya hampir 100 juta. Bayangin aja seberapa sensitif dan rahasianya data kita yang udah tersebar di dunia siber. Sampai detik video ini dibuat juga belum ada konfirmasi resmi nih dari pemerintah terkait data apa yang diretas atau bocor akibat serangan ini. Reputasi Indonesia juga di mata internasional tercoreng banget nih, bisa jadi ya. Cuman kalau misalnya biasa aja ya udah mungkin guanya yang lebay. Tapi emang kasus ini bukan yang pertama sebenarnya. Pada 2020, 91 juta data akun pengguna marketplace Tokopedia itu berhasil juga diretas. Dan pada tahun 2021 data BPJS itu 279 juta data itu bocor dan dijual secara online. Negara-negara tetangga kita sendiri juga ternyata pernah kebobolan juga. Jadi bukan Indonesia aja, tenang, Indonesia nggak sebobrok itu juga. Di negara-negara lain juga pasti adalah kejadian-kejadian kayak gini. Di Singapura, kelompok penyedia layanan kesehatan terbesar di Singapura atau SingHealth mengalami serangan siber besar yang mengakibatkan pencurian data pribadi
1,5 juta pasien termasuk informasi pribadi Perdana Menteri mereka. Dan seperti yang kita tahu orang-orang kaya juga yang ada di Indonesia itu banyak berobat di Singapura. Jadi ya jadinya bocor juga. Sedangkan di Malaysia pada tahun 2017 data pribadi itu lebih dari 46 juta pelanggan telekomunikasi Malaysia bocor dan dijual secara online. Kebocoran data ini mencakup informasi sensitif seperti nomor telepon, alamat, dan nomor identifikasi nasional. Dan pada tahun 2016 Komisi Pemilihan Umum Filipina atau Comelec ya, mereka singkat Comelec. Emang agak unik nih kita ngomongnya. Itu diretas juga oleh kelompok hacker yang kemudian membocorkan data pribadi lebih dari 55 juta pemilih di negara Filipina itu. Ini dianggap sebagai salah satu kebocoran data pemilih terbesar dalam sejarah. Intinya adalah kasus ini memang bukan yang pertama nih, tapi apakah memang kejadian ini nyata? Atau mungkin ada agenda lain yang sedang terjadi dan apa yang kita lihat ini hanyalah pengalihan isu belaka apa enggak? Sebenarnya sih gua ngerasa ini beneran ada terjadi ya. Karena memang kegiatan hacker ini selalu ada aja caranya, tapi sebagai masyarakat sih cuman bertanya-tanya aja. Yang Pusat Data Nasional yang di Surabaya ini kan kalau gua browsing-browsing di internet itu memakan biaya 1,7 triliun. Security yang kita punya itu seperti apa? Pencegahan untuk case-case seperti ini apakah sudah dipersiapkan dengan matang? Nah mungkin lebih ke area sana pertanyaannya. Dan sekarang ini ada lagi nih, nanti di Cikarang yang nantinya ini makan biaya 2,7 triliun yang akan selesai juga di akhir Oktober kemungkinan ya, kalau lihat beritanya sih Oktober 2024 ini akan selesai. Dan belum lagi Batam dan Balikpapan yang akan nyusul. Dengan dana yang sebanyak itu yang dibutuhkan, apakah persiapannya dijanjikan pemerintah lebih matang? Apakah nantinya akan menjadi lebih aman? Mungkin harusnya pemerintah bisa lebih terbuka lagi soal ini karena ini mencakup keamanan negara juga kan. Jadi at least ya nggak usah dikasih tahu bagaimana security-nya bekerja karena nggak penting banget diceritain ke khalayak umum ya. Jadi kalau misalnya ada pejabat-pejabat buka dong security-nya seperti apa, itu kayaknya rada-rada goblok gitu kan. Yang kita tanya tuh kesiapan mereka aja seperti apa, keyakinan mereka tuh seperti apa. Jadi kita sebagai masyarakat biasa tuh lebih yakin. Oh, dana yang mereka pakai yang triliunan itu, yang bahkan kita 100 juta rupiah aja belum pegang, itu tuh tepat guna lah sama mereka. Mungkin itu aja sih concern dari kita sebagai masyarakat. Mungkin gue bisa mewakilin pemikiran-pemikiran orang yang ngelihat sebagai nominalnya aja yang dihabiskan tapi nggak tahu cara kerjanya kan. Jadi mungkin concern-concern itu mungkin bisa lebih dipertimbangkan lagi dan mungkin lebih dijelaskan lagi ke publik biar publik tuh yakin lah dan percaya bahwa uang yang sebanyak itu dipegang oleh Kominfo itu bisa dipakai dengan selayak mungkin dan kalau bisa janganlah korupsi guys, itu gede banget deh. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini, semoga ini bisa menjadi knowledge lah buat kita bareng-bareng kan. Sebenarnya Pusat Data Nasional itu yang terancam apanya aja, terus biayanya aja. Kalau kita mau meyakini negara ya mungkin kita bisa kasih aspirasi yang lebih wise lagi ke negara kita biar negara itu bisa bukan kita kontrol ya, bisa kita pantau terus dan negara kita semakin cepat berkembang dari sisi teknologinya. Karena kan kita di industri tech ya, kita tuh pengen teknologi di Indonesia tuh maju, jangan ya Starlink aja udah downgrade nih speednya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.